Shalom, terima kasih sudah klik video ini. Saya Gabriel Barnabas Kawet dan selamat datang di channel Irene Ministry. Saya sedang berada di Desa Duku Tumut, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Saya dan tim Irene Ministry berangkat dari Jakarta Selatan, tepatnya di Rempoa, dari jam 5 pagi tanggal 7 Desember dan sampai ke tempat ini dalam menempuh perjalanan kurang lebih 9 sampai 10 jam. Saat ini tanah yang saya injak ini adalah Gunung Merbabu dan di belakang saya adalah Gunung Merapi, namanya Gunung Merapi. Di sebelah ada Gunung Sindoru dan Gunung Sumbing. Di tempat yang sangat indah ini, di tempat yang kalau mau datang ke sini harus melewati akses jalan yang ekstrim, indah, berbahaya tentunya. Saya menemukan dan tim ada seorang hamba Tuhan yang bernama Pak Budi Susilo. Beliau melayani Tuhan sebagai seorang pendeta dan guru dalam segala keterbatasannya, dalam pelayanannya yang tidak begitu singkat, tetapi ia tetap setia dalam melayani Tuhan, tetap setia menjadi pahlawan pendidikan di tempat ini. Dan saya pikir setiap kita dan setiap saudara yang menyaksikan video ini harus menerima berkat melalui Tuhan di cerita Pak Budi Susilo ini. Terus saksikan video ini sampai habis. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Hanya oleh karena anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Dan kami di tempat ini pun juga bukan karena kekuatan kami, tetapi sungguh hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya dipanggil Tuhan melayani Tuhan di tempat ini kurang lebih sekitar 26 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 26 Juli 1995. Awalnya Tuhan percayakan saya melayani di Desa Jerakah. Di sana ada satu gereja yang sekarang masih ada di sana juga dengan 5 pos pelayanan. Jadi otomatis setiap jam 2 sore saya harus berjalan ke 5 pos pelayanan itu tadi. Di antaranya adalah Gesian, Sepi, Tumut, Telogolele, kemudian juga yang paling dekat itu Citran. Saya biasa pada waktu itu pulang dari setiap pelayanan itu ya di atas jam 12. Kadang jam 1, kadang setengah 1. Itu sudah menjadi makanan keseharian kami. Tetapi puji Tuhan pada waktu itu belum ada apa-apa dan memang akses jalannya memang belum bisa dilalui dengan kendaraan. Saya harus jalan kaki, tapi itu tadi hanya karena kemurahan Tuhan. Saya akhirnya saat ini mulai tahun 1998 saya mulai menetap di Tumut, karena yang di Jerakah dan beberapa pos yang lain saya serahkan kepada satu hamba Tuhan yang melayani di Jerakah dan Telogolele sekitarnya. Puji Tuhan, memang di samping pelayanan jemaat, Tuhan juga percayakan saya melayani di anak-anak Tuhan, anak-anak jemaat yang pada waktu itu ya boleh dikatakan terlantar karena mereka di sekolah tidak mendapatkan layanan pendidikan agama. Akhirnya setiap pagi saya datang ke SD, datang ke SMP, dan sampai akhirnya Tuhan percayakan sampai hari ini juga sebagai guru. Tetapi prioritas utama tetap pada pelayanan. Guru itu hanya sebagai sampingan sajalah. Kemudian kami menikah tahun 1997. Tepatnya tanggal 7 Juli 1997. Nah, mulai dari itu, dari kami menikah, kami ada berkat, kami mulai membangun rumah Tuhan. Kami mulai membangun pondok, dan kemudian karena kami letaknya ada di lereng Gunung Merbabu, kurang lebih ketinggiannya sekitar ya 1651 di atas permukaan laut gitu. Ya hampir 2000. Dengan suhu antara kalau siang itu sekitar 14 derajat, kalau malam ya mungkin sampai 10 atau 12 derajat. Nah, itu adalah bagian terkecil daripada yang Tuhan percayakan. Kalau kita melihat anugerah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa,
Dalam pujian diceritakan di sana bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas, lebih dalam dari samudera, lebih luas dari langit angkasa raya ini. Jadi ketika kami berada di tempat ini, kami adalah bagian yang paling kecil daripada anugerah Tuhan tadi. Kemudian dari jemaat yang Tuhan percayakan awalnya itu hanya sekitar 3 orang. Kemudian itu mereka bapak-bapak, dan memang kenapa tadi saya sampaikan kami pelayanan malam. Biasanya mereka pada pagi hari itu mereka buruh. Ya kebanyakan memang mereka buruh mencangkul atau buruh di bangunan. Ya karena memang latar belakang mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, jarang yang bisa, atau bahkan jemaat yang tua-tua ini tidak bisa membaca dan menulis. Jadi ketika kami belajar firman Tuhan pun itu juga sangat terbatas. Artinya kami menjelaskan, kita belajar satu ayat firman Tuhan itu harus diulangi sampai berkali-kali. Bahkan awal-awal kami pelayan di sini, karena latar belakang kami adalah masyarakat Jawa, mereka juga menggunakan bahasa Jawa, saya harus mengubah semua lagu-lagu kita itu dalam bahasa Jawa. Satu contoh, terima kasih Tuhan, matur nuwun Gusti awit seka tresnanyo. Nah itu adalah salah satu cara yang Tuhan berikan. Terus ada lagi, Bapak engkau sungguh baik Gusti potu komniko sae, nah dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian terkecil. Bahkan karena pada waktu itu mereka ketika mendengar pujian-pujian dalam bahasa Indonesia, mereka hanya sekedar bengong atau hanya sekedar menepuk-nepuk tangan. Karena memang awalnya mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. Dan itu adalah kesulitan kami awal ketika kami harus masuk di Duku Tumut atau bahkan duku-duku di sekitar yang ada di tempat kami. Mereka kebanyakan ketika melihat, ya kami sempat disebut orang asing, karena mereka ketika kami datang, mereka ketakutan kalau nanti diajak ngomong bahasa Indonesia. Nah itulah, sehingga kami harus mengupayakan bagaimana caranya supaya mereka juga bisa menerima kami. Bahkan yang utama adalah menerima Tuhan. Kemudian dari 3 orang kami mulai bertambah. Waktu itu ibu-ibu belum ada yang ikut, karena mereka berpikir bahwa ibadah berdoa itu hanya tugas kaum bapak. Jadi ibu-ibu merasa semacam sungkan atau semacam tidak perlu mereka ibu-ibu itu beribadah. Tetapi setelah kami menikah, mereka juga sadar, mereka mengerti. Terus akhirnya berkembang, bahkan ya anak-anak mereka pun juga mulai ikut ibadah. Awal-awalnya memang dari 3 jiwa tadi menjadi sekitar 5, menjadi 10, bahkan sampai 40 sampai 50 jiwa pada waktu itu. Kebetulan juga remaja di tempat kami waktu itu kebanyakan perempuan atau cewek. Nah inilah kendalanya juga, ketika mereka saatnya menikah, mereka akan dibawa oleh suaminya keluar daerah. Nah itu akhirnya kami juga mengalami penurunan jumlah jiwanya. Tetapi ya Tuhan mengerti persis dengan kemampuan kami. Jadi ketika kami saat ini melayani dengan hanya hitungan jari, itu juga karena anugerah Tuhan. Bahkan tadi sudah kami sampaikan ada beberapa pos yang pernah kami layani yang saat ini cukup berkembang. Itu adalah namanya di Duku Sepi. Tetapi sekarang itu dilayani dulu juga anak sekolah minggu. Dulu anak sekolah minggu, ya memang pada waktu dia hanya SD. Saya berusaha mengajar dia, membuat dia hanya memang secara formal dia hanya mendapatkan ijazah SMP terbuka. Artinya SMP yang tanpa harus setiap hari belajar. Saya yang datang ke mereka, ke rumah mereka, mengajar setiap hari. Kemudian Tuhan berikan dia kesempatan untuk belajar Alkitab. Nah disitulah akhirnya memang anak ini dipakai Tuhan. Anak ini dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Sekarang justru jemaat mereka lebih banyak, mungkin 60-an, kurang lebih 60-an jiwa.
di Dukuh Sepi. Begitu juga dengan dukuh-dukuh yang lain yang pernah saya layani dan dikembangkan oleh hamba Tuhan yang lain. Nah, kemudian di tempat ini juga, dalam pelayanan kami tentunya juga tidak semulus ya, apa yang kita pikirkan. Tidak semulus dengan apa yang kami bayangkan. Tadi sudah saya singgung, pertama adalah faktor bahasa. Kemudian yang kedua pada waktu itu juga jalan. Memang ketika kami mulai melayani di tempat ini, sama sekali memang jalan masih jalan setapak. Saya berangkat dari Jerakah sebagai induk gereja pada waktu itu, mungkin ya ke tempat yang Tumut ini. Saya dengan istri berjalan kurang lebih sekitar 2 jam pada waktu siang hari. Karena kondisinya memang harus jalan menanjak. Ya kalau jaraknya sih hanya sekitar mungkin 4-5 kilo saja. Tetapi karena terjal, karena hanya jalan setapak, kami harus ya berkali-kali harus beristirahat. Bahkan juga sempat pada awal-awal pernikahan kami, istri saya juga sempat mengalami trek, karena kami juga tidak tahu, karena itu sukacita yang ada pada kami setiap turun berlari dan kami nggak menyadari ternyata itu juga mengganggu proses kehamilan istri saya pada waktu itu. Tetapi puji Tuhan, saat ini Tuhan karuniakan 2 orang anak. Yang satu sekarang sudah selesai kuliah, yang nomor 2 baru kelas 2 SMA. Terus istri saya juga mengajar juga di Ampel. Tapi itu memang saran bagi kemuliaan Tuhan. Karena dengan apa yang kami dapat, berkat yang kami dapat, hampir seluruhnya itu adalah untuk pelayanan. Artinya karena juga kondisi jemaat dikala saat ini, seperti saat ini, mereka rata-rata persembahan ya antara 1.000, 2.000, ya ada memang yang 5.000 kadang-kadang. Mereka belum mengenal perpuluhan, artinya mereka belum berani melakukan. Nah, tetapi itu tadi kami dipercayakan juga untuk melayani di sekolah-sekolah tadi. Nah, berkat yang ada pada kami itu adalah juga untuk Tuhan. Jadi apa yang ada pada kami itu bukan untuk kami pribadi, tetapi lebih kepada untuk pelayanan. Bahkan juga kami sempat juga merintis TK sebagai sarana untuk pemberitaan Injil. Dimulai kurang lebih 10 atau mungkin 12 tahun yang lalu, atau bahkan lebih ya. Itu pada waktu itu kami kerjasama dengan Pesat ya, pelayan desa terpadu di Salatiga. Dan puji Tuhan sampai saat ini salah satu gurunya yang bernama Ibu Yulia Tasmi masih tetap melayani Tuhan bersama dengan kami di TK. Nah, tetapi ketika dengan berjalannya waktu, kendala atau tantangan itu juga tidak pernah berhenti. Semakin kami melangkah, semakin kami maju, banyak sekali tantangan yang terjadi. Kalau tadi dari dalam, karena faktor kebodohan, atau sering kami menggunakan bebal. Kita ingat, bangsa Israel juga terkenal dengan tegar tengkuk. Mereka orang-orang yang keras, mereka orang-orang yang berkali-kali melawan Tuhan, bahkan juga melawan Musa. Nah, secara fisik memang mereka tidak melawan kami secara frontal, tidak. Tetapi juga karena mungkin kemalasan atau kebodohan tadi. Nah, kami sadar dengan apa yang kami hadapi. Betul, ketika kami mengandalkan diri kami sendiri, ternyata tidak ada apa-apanya keberadaan kami. Mungkin orang melihat sekian lama kok nggak berkembang, sekian puluh tahun kami melangkah. Tapi itu tadi kami sadar dengan apa yang Tuhan percayakan. Artinya Tuhan tahu persis dengan kemampuan kita. Kita ingat ketika Tuhan mengajar tentang talenta. Ada seorang diberi 5 talenta, orang yang kedua diberi 2 talenta, dan orang yang ketiga diberi 1 talenta. Tentunya semua orang akan berpikir bahwa yang memiliki 5 talenta jauh lebih
luar biasa. Begitu juga dengan 2 talenta. Tetapi yang 1 talenta kita mengerti dia membuang atau bahkan menimbun talenta yang ada. Kami belajar daripada itu tadi, ketika tadi sudah saya sampaikan, satu saat kami memulai dengan 3 jiwa, kemudian berkembang dengan sekian. Nah, ketika saat ini kami mengalami penurunan, artinya yang ibadah bersama kami saat itu hanya kurang lebih 15 orang saja. Sementara kami juga pernah sampai 50-60 pernah lah, itu tadi kendala. Tapi kami sadar semua yang Tuhan percayakan kami lewati dengan penuh sukacita. Tuhan tahu persis dengan kondisi saya, dengan keadaan-keadaan yang kami lewati. Terus kendala yang dari luar, salah satunya tadi diawali ketika kami merintis TK, muncul isu kristenisasi di wilayah Tumut dan sekitarnya, bahkan sampai ini juga sampai tingkat kabupaten. Artinya kami dilaporkan dengan isu kristenisasi tadi, sampai ada beberapa anggota DPRD artinya ya, mereka datang ke sini mengecek kondisi keadaan yang ada. Nah, tetapi ya puji Tuhan, kami selalu dan berusaha untuk berpikir positif. Dengan adanya peristiwa itu tadi, justru sekarang banyak pendidikan tingkat dini. Ada PAUD, kemudian ada TK-TK lain yang memang ada yang dibangun dari yayasan tertentu, ada dari Depak, dan mungkin organisasi tertentu. Itu kami berpikir secara positif. Yang awalnya di wilayah Solo itu hanya ada 1 TK, sekarang hampir di setiap dukuh, di setiap desa itu, di setiap dukuh itu ada 1 TK, itu pasti ada. Kemudian di SD juga sudah mulai ada di beberapa tempat. Di desa Jeraka sendiri itu ada 4 SD. Sekalipun juga kondisinya memang sangat-sangat memprihatinkan juga. Artinya bukan dari segi fisik, tetapi memang kesadaran masyarakat yang mereka belum merasa bahwa pendidikan adalah bagian daripada hidup mereka. Mereka lebih kepada orientasi kepada materi. Artinya ketika mereka bisa bekerja, sebanyak mungkin mereka akan bekerja, sekuat mungkin akan bekerja. Jadi mereka untuk pendidikan itu memang masih sangat-sangat terbelakang. Di dukuh kami, dukuh Tumut ini terdiri dari 71 kepala keluarga dengan jiwa kurang lebih sekitar 286 jiwa. Tetapi yang lulus SMA itu baru 4 orang. Yang lulus SMP itu mungkin sekitar 15-20 orang. Sementara yang usia tua atau mungkin di atas 40 tahun yang lulus SD itu mungkin hanya sekitar 2 atau 3 orang saja. Nah, ternyata juga pendidikan menjadi kendala di dalam perkembangan juga iman jemaat yang ada di Tumut ini. Tetapi kami tidak bosan, kami senantiasa berusaha membawa mereka juga dalam pengenalan akan Tuhan, sekalipun juga dalam batasan-batasan tertentu, sehingga bagaimanapun juga mereka tetap harus mengenal Tuhan dengan benar. Kami ibadah di tempat ini memang sangat terbatas, hanya ibadah umum pada hari Sabtu sore dan Rabu malam. Itu diadakan PA atau persekutuan rumah tangga. Sistemnya adalah anjang sana. Jadi kami sekali mengunjungi mereka bergantian, bergiliran. Itu yang menjadi cara kami untuk menyampaikan, memberikan pembelajaran kepada mereka. Kemudian kalau secara umumnya di tempat kami juga ada kelompok belajar. Pada waktu itu Minggu pagi itu biasanya kami adakan kelompok belajar. Anak-anak masyarakat yang ada di Tumut, mereka akan belajar bersama-sama di tempat kami. Bahkan juga nanti sepulang sekolah mereka juga belajar. Bahkan kami juga pada saat-saat ujian sering
waktu itu kami mengadakan semacam karantina. Jadi anak-anak yang ujian SMP, ujian SD, mereka akan belajar di tempat kami. Bahkan dengan demikian kami juga menyiapkan konsumsi untuk mereka, makan untuk mereka. Bahkan juga tidak jarang kami memberikan tambahan-tambahan gizi kepada mereka. Ya karena waktu itu mereka jarang sekali semacam minum susu, vitamin atau kacang hijau dan lain sebagainya. Itu hanya sedikit apa yang bisa kami berikan kepada masyarakat. Dan saya yakin Tuhan akan memakai cara itu entah berapa puluh tahun lagi. Tetapi itulah yang mungkin Tuhan percayakan. Sampai saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk terus melayani pekerjaannya. Sekali lagi itu bukan karena kekuatan kami, tetapi sungguh-sungguh hanya karena anugerah Tuhan. Demikian yang mungkin saya sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sebelumnya terima kasih Bapak. Dan saya percaya melalui cerita ini kita semua, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan, semakin diteguhkan lagi bahwa barang siapa yang setia pada perkara kecil, padanya akan kepercayakan perkara-perkara besar. Tentunya perkara-perkara yang besar itu tidak selalu berbicara tentang kekayaan finansial, tapi itu berbicara tentang bagaimana kita melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam pelayanan-pelayanan kita. Ada begitu banyak orang-orang yang non-intelektual istilahnya, keterbelakangan pendidikan, tetapi melalui kehadiran Bapak di tempat ini dapat berbagi kasih melalui pemahaman-pemahaman seputar pendidikan. Dan Bapak kalau kita lihat saat ini tidak sedikit pada akhirnya ada hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan pekerjaan Tuhan karena merasa Tuhan tidak menolong mereka, Tuhan tidak membela mereka, karena tidak menyembuhkan sakit mereka, tidak mencukupkan kebutuhan mereka. Bahkan ini pun tidak mengejutkan sebenarnya bagi kita, karena Alkitab juga sudah mengingatkan kita. Bahkan ada satu teguran sekali di kitab Matius, Yesus bilang, bangsa ini memuliakan namaku tetapi hatinya jauh daripada aku. Ada juga dibilang ini, ada orang-orang dikatakan Tuhan di akhir zaman nanti yang akan datang kepada Tuhan dan berkata, kami berbuat mujizat demi nama Tuhan, kami berbuat bernubuat demi nama Tuhan, tapi menarik mengusir setan demi namamu katanya. Tapi dibilang aku tidak mengenal engkau, nyalah engkau katanya kan Pak. Jadi ternyata ada orang-orang yang memang nyata-nyata kelihatan meninggalkan Tuhan, tapi ada orang-orang yang tetap aktif dalam komunitas-komunitas rohani, tapi ternyata pada hakikatnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Nah Bapak, saya minta untuk Bapak menyampaikan beberapa pesan kepada mengingatkan sama rekan-rekan hamba Tuhan pada setiap yang menyaksikan video ini. Silakan Bapak. Ya, puji Tuhan. Betul. Keberhasilan kita, kalau saya belajar dari apa yang Tuhan mau, itu bukan terbatas bukan dilihat pada jumlah. Bukan pada jumlah. Seperti saat ini tadi sudah saya sampaikan, kami beda hanya dengan sekitar 15 sampai 20 orang saja. Tetapi satu saat kami pernah sampai juga 50 sampai 60. Nah, dalam waktu yang kurang lebih 26 tahun tadi, kendala juga memang banyak saya alami. Kalau mungkin beberapa waktu pernah dengar bahwa kami diisukan jemaat kami habis oleh satu kelompok tertentu. Tetapi puji Tuhan, kami sampai saat ini masih bertahan. Nah, dalam 26 tahun pelayanan tadi juga secara fisik saya pun juga sempat mengalami banyak penyakit. Kondisi saya saat ini juga mungkin saya harus jalan pakai krek. Kurang lebih 1 tahun yang lalu saya sempat jatuh di pelayanan juga. Kemudian saya pernah mengalami lemah jantung. Saya pernah mengalami saat ini saraf terjepit dan lain sebagainya. Banyak sekali kendala-kendala yang saya rasakan. Tetapi ternyata juga Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sampai saat ini juga Tuhan masih menyayangi kami, masih memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terus juga memang kadang materi kalau dibandingkan ya pernah terjadi beberapa penawaran. Mungkin satu saat pernah ketika terjadi erupsi, saya berkali-kali diundang untuk memberikan kesaksian. Hanya dalam waktu sekitar 10 menit dikasih
transport sekian dan sekian. Nah, ketika kejadian itu memang saya beberapa kali datang kepada gereja, tetapi saya tidak memiliki motivasi untuk materi. Ya, setelah kejadian-kejadian itu, akhirnya sadar ada beberapa lembaga atau anak Tuhan yang memanfaatkan. Setelah kejadian itu, saya melepaskan semuanya, saya meninggalkan semuanya. Bahkan juga ada beberapa persekutuan memberikan kepada kami, tetapi saya sadar bahwa itu bukan untuk saya secara pribadi. Yang Tuhan berikan kepada saya pada itu juga akhirnya saya berikan kepada ada beberapa janda-janda, ada beberapa orang yang menurut saya mereka lebih banyak membutuhkan. Satu contoh saja, maaf satu contoh. Satu saat ada seorang yang menelpon kami tanpa kami tahu siapa mereka, nama mereka. Saya hanya ditelepon, kemudian saya disuruh cari mobil box untuk diberikan bantuan. Karena saya memang nggak punya koneksi dengan yang macam-macam gitu, akhirnya saya datang dengan meminjam mobil keluarga dengan Zebra pada Daihatsu Zebra. Sampai satu saat kami dipandu dengan telepon sampai di satu tempat. Kami ketemu dengan satu anak Tuhan ini, terus dia memberikan segala yang mobil yang kami bawa itu dipenuhi dengan segala barang-barang, sembako dan lain sebagainya. Saya ingat betul, saya diberikan pada waktu itu uang 3 juta. Dia pesan untuk memberikan sembako atau memberikan bumbu-bumbu dapur. Ketika itu dia masih mau memberikan kepada saya secara pribadi 2 juta. Tetapi dengan penuh kesadaran saya tolak. Bukan berarti saya menolak rupiahnya 2 juta, tapi saya katakan dengan yang diberikan yang pertama tadi adalah 3 juta untuk belanja, secara saya sudah cukup. Tetapi di situ saya mengimani betul. Sampai saat ini saya nggak tahu itu siapa namanya, itu dari mana saya nggak tahu. Saya hanya berhadapan muka, saya berkomunikasi. Bahkan saya mau memberikan ucapan terima kasih saja, anak Tuhan ini nggak mau menerima. Dia katakan hanya bersyukur sudah ketemu dengan Pak Budi, dan ini berkat dari Tuhan. Dan saya pun juga tidak mau menyebut nama saya dikatakan itu tadi. Sampai hari ini itu adalah salah satu pertolongan Tuhan. Terlalu banyak Tuhan itu menolong dalam pelayanan kami. Ketika satu anak Tuhan juga, dia siapkan segala sesuatu yang kami perlukan. Tetapi ya saya katakan, kami tidak bisa meminta yang kira-kira mau diberikan untuk pelayanan kami bersyukur, kami terima. Tetapi kami tidak akan dan tidak mau menyebut jumlah ini dan lain-lain, tidak. Tetapi itulah kemurahan Tuhan sampai hari ini. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami kekurangan sampai hari ini juga. Itu adalah satu bukti ya, pemeliharaan Tuhan. Sehingga keberhasilan bukan pada jumlah jemaat yang kita layani atau materi yang kita punya, tetapi betul-betul hanya ketika kita mencari, disitulah Tuhan akan menyediakannya bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapak. Jadi sebenarnya kita melihat di sini satu kunci agar kita mampu untuk setia dalam melayani di segala keadaan, di segala tantangan apapun itu yang Tuhan izinkan terjadi. Kuncinya adalah jangan pernah khawatir. Benar, ya Pak ya? benar, ya. Karena kalau kita khawatir Tuhan tidak mampu memelihara kita, dari situlah awal kejatuhan seorang yang melayani Tuhan, dan akan berhenti dalam melayani Tuhan, meninggalkan Tuhan. Bahkan yang sangat kita takutkan, yang sangat kita sayangkan adalah orang yang tidak hanya sekadar meninggalkan pekerjaan Tuhan, tetapi meninggalkan Tuhan juga dengan pindah kepercayaan, kurang lebih seperti itu. Dari kisah ini saya berharap setiap kita semakin semangat dalam melayani Tuhan, tidak lelah-lelah dalam pekerjaan Tuhan, dan karena kita percaya bahwa kesusahan-kesusahan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Apapun yang kita beri sekarang dalam pekerjaan Tuhan, itu tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan beri
bagi kita dan apa yang akan Tuhan beri juga bagi kita dalam perjalanan kita. Kita lihat providensia Allah itu semakin nyata justru waktu kita mengalami kesusahan. Itu mengapa Paulus ketika dia mengalami duri dalam daging ya Pak ya. Ya Tuhan tidak mengangkat itu, Tuhan tidak mencabut itu, tapi yang Tuhan katakan justru dalam kelemahanmu lah kuasaku akan semakin sempurna, kuasa Tuhan akan semakin sempurna. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Bagi setiap saudara-saudara, bapak, ibu, teman, kerabat yang rindu juga untuk berbagi kasih di tempat ini, bertemu dengan Bapak Gembala di tempat ini, bisa langsung datang ke desa Tumut, atau desa itu bahasa sininya Duku Pak ya. Iya, Duku Tumut ya. Di kecamatan apa nih Pak? Kecamatan Selo. Kecamatan Kesolo, Kabupaten Boyolali, Jadi Provinsi. kurang lebih dari Boyolali kota itu sekitar 27 km. Ya, 27 km. Iya. Jadi ini Provinsi Jawa Tengah Pak ya, Jawa Tengah. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara, dan jangan lupa untuk share video ini, karena dengan men-share video ini akan semakin banyak orang yang menyaksikan, menonton video ini, dan itu artinya semakin banyak juga orang yang menerima berkat melalui video ini. Subscribe channel kami, like channel ini, dan tinggalkan komentar saudara di bawah apapun itu untuk mengevaluasi channel kami atau untuk memberikan juga saran ke Bapak, ke kami. Dan kami percaya itu juga adalah bagian dari kita bertolong-tolongan dalam pelayanan gitu Pak ya. Ya, bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak, untuk yang terakhir sebelum kita tutup, dapatkah Bapak berdoa bagi setiap penyaksi-penyaksi di video ini? Iya. Kita bersyukur semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan ya. Bapa Surgawi, Allah yang kami sapa, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat anugerah-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika kami boleh bersama dalam video ini, mari Tuhan pakai berbagai media, berbagai alat bagi kemuliaan nama-Mu. Bahkan Tuhan memberkati anak-anak muda ini, pakai dalam pendidikan mereka, dalam aktivitas mereka, bahkan jadikan mereka pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh diberkati. Kami menyerahkan juga setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan video ini boleh diberkati. Amin. Terima kasih untuk anugerah dan lawatan-Mu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you.